Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Syara Kanita Firmansyah dengan NIM 8424014 dari Prodi Pemasaran Digital. Di sini saya akan menganalisis pengaruh host karakteristik dan customer experience terhadap repurchase intention pada pengguna TikTok Live Shopping. Kita menganalisisnya menggunakan Smart PLS. Nah, untuk memenuhi UAS dari Marketing Research Practice. Oke, sebelum menganalisis, pastinya kita harus pertama-tama itu harus membuat terkait kuesioner penelitian terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk kuesioner penelitian ini, kalau saya itu bikinnya itu di Google Form untuk kita sebar ke responden kita nantinya. Untuk di Google Form ini sebagai menjadi dua, yaitu terkait pertanyaan demografi dan pertanyaan terkait indikator-indikator yang sudah saya tentukan. Untuk demografi sendiri, saya ada usia, jenis kelamin, ada provinsi domisili, ada nomor HP, dan di sini ada memvalidasi aja apakah mereka pernah menggunakan fitur live shopping atau tidak. Nah, untuk yang sesi kedua ini, itu ada kriteria skor penilaian itu 1 sampai 5, yaitu sangat tidak suka, cukup, suka, dan sangat suka. Nah, untuk pertanyaan itu ada terkait host karakteristik, terus ada pengalaman pelanggan, terus juga ada online impulsif, terus ada repeat intention. Nah, untuk contoh pertanyaannya bisa lihat di sini, teman-teman. Ini bisa disesuaikan terkait indikator-indikator kalian yang sudah kalian tentukan. Oke, misalnya kalian sudah mendapatkan jumlah responden yang sesuai dengan penelitian kalian, di sini kalian bisa ke uh, eh, ekspor responden itu ke Excel. Di sini saya sudah mendapatkan eh, responden saya itu ada di totalnya itu ada di 204 responden. Nah, kalau sudah mendapatkan responden ini sudah dipindah ke bagian apa namanya? Excel, kalian tuh bisa ekspor data ini itu ke CSV. Oke. Jadi tinggal di save as aja ke file CSV namanya. Nah, kalau udah kita tinggal buka Smart PLS kita, bisa PLS 4 atau PLS 3 disesuaikan saja dengan teman-teman. Terus kita bisa create new project di sini karena saya mengajar UAS, mungkin saya UAS Markup Research. So, bisa disesuaikan aja dengan teman-teman, kita create, terus kita impor data CSV yang sudah kita ekspor. Nah, di sini saya sudah mengekspor dengan data CSV, tinggal kita open aja. Nah, kalau udah di open tuh akan seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi kita impor aja. Oke. Sudah diimpor, kita back aja. Terus kita create a model di bagian project kita tadi yang sudah kita tentukan. Terus sudah, oke, kita ke choice-nya ini ke pilihan PLSM. Terus model name ini mungkin bebas teman-teman. Saya UAS ya. UAS seperti ini. Saya save aja. Nah, kalau udah kan seperti ini hasilnya. Ini adalah data dari yang sudah kalian import tadi. Terus kita ada, karena saya di sini mungkin total ada 5 latent variabel. Ini sebagian variabel. Terus bagian laten ini bisa diklik. Mungkin di daerah sini. Oke, yang pertama itu saya ada attractiveness. Jadi selanjutnya di sini ada enjoyment. Ya, tinggal di enter aja teman-teman, nanti akan seperti merah-merah seperti ini. Terus di sini ada social presence. Untuk variabel disesuaikan dengan penilaian teman-teman ya. Di sini ada impulsive buying. Impulsive buying. Terus di bagian sini ada continuous, continuous. Yes. Intention. Oke, kalau udah kita bagian select. Nah, di sini ada A1, ada E, ada SP itu maksudnya untuk A itu di bagian attractiveness bisa kita seleksi aja. Kita drag attractiveness. Terus yang E itu bagiannya enjoyment, kita sampai N kita tinggal drag. Terus bagian SP ini bisa kita drag juga ke bagian social presence.
Oke, social presence. Nah, untuk OIB ini maksudnya untuk social impulsive buying, untuk CPI ini untuk continuous purchase intention. Oke. Nah, kalau udah ini bisa kita rapiin aja teman-teman. Kita rapiin seperti ini. Bisa kita align biar lebih rapi dan tertata aja. Nah, kalau udah kita konekin karena kita mereka tuh saling terhubung atau tidak. Bikin attractiveness ini ke inclusive buying, tinggal kita drag aja dari enjoyment ke inclusive buying. Inclusive buying juga ke continuous purchase intention. Oke, untuk pertama yang kita ingin analisis terkait PLS algorithm itu terkait outer loadings. Nah, untuk outer loadings caranya itu bagian calculate, terus PLSM, kita klik, nanti tinggal start calculation aja. Bagian outer loadings ini. Nah, untuk syaratnya itu kan data itu harus di atas 0,70 untuk indikator. Maka indikator yang di bawah 0,70 kita hapus satu persatu dari yang terkecil. Misalnya sini yang terkecil ada di SP6, nanti kita SP6 kita delete, terus kita ulangi lagi seperti tadi, PLS algorithm, kita start calculation lagi, terus kita ke outer loading, kita pilih yang terkecil yang mana, kita hapus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, aku lihat lagi. Maaf, auto loading. Nah, di sini yang paling kecil itu ada di K4, ada lagi ya, sampai di lagi, kita start calculation lagi, kita ke auto loading lagi, sampai semuanya ini hijau atau di atas 0,70. Jadi GPI 1, terus kita calculate lagi, diulangi saja teman-teman. E5, terus juga auto loading, yang paling rendah tuh ada di OBI 6, ke calculation lagi, yang kecil ini ada di GPI 5, hapus indikator GPI 5, terus di A3, 3 hapus, kita lihat lagi, kalau masih ada yang merah, oke. Sini yang merah ada di A1, satu kita hapus, kita lihat lagi, sampai semuanya itu atau di atas 0,70. Nah, oke teman-teman, di sini sudah di atas 0,70 semua, antara indikator dan variabelnya juga. Berarti di sini semua indikator ini yang sudah ada 0,70 itu dapat mempresentasikan konstruk yang akan kita ukur ke depannya untuk menganalisis berikutnya, teman-teman. Jadi tidak ada yang menghambat untuk kita analisis kembali. Jadi ini harus di atas 0,70 dengan langkah-langkah menghapus indikator-indikator yang di bawah 0,70. Seperti itu. Nah, untuk di PLSM algorithm ini juga kita bisa lihat bagian constructorability di average variance extracted. Nah, untuk di sini kita bisa lihat karena syaratnya itu harus di atas 0,50 agar mampu menjelaskan lebih dari 50% variance indikatornya dan valid. Di sini sudah semuanya, semua variabel itu sudah nilainya sudah di atas 0,50. Walaupun di sini bagian attractiveness ini ada 0,668, itu masih layak karena masih di atas 0,50. Seperti itu. Selanjutnya itu ada di discriminant fallibility di bagian heteroid monotorid atau HTMT. Nah, untuk membacanya, di sini tuh harus di bawah 0,90 teman-teman. Nah, dikarenakan semua variabel ini
di bawah 0,90 berarti setiap validitas itu memiliki diskriminan yang sudah baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian R square. Untuk di R square ini, cara membacanya itu berarti impulsif buying ini tidak mampu menjelaskan 16,5% terhadap variabel continuous purchase intention, terhadap variabel itu sendiri atau kelas variabel impulsif buying itu sendiri. Dan untuk continuous purchase intention itu mampu menjelaskan 12,7% terkait variabel continuous purchase intention itu sendiri. Nah, tapi ini masih tergolong rendah ya teman-teman, karena mungkin sisanya itu bisa dipengaruhi oleh faktor lainnya. Terus selanjutnya itu ada di bagian F square. Itu di bagian F square sendiri ini untuk cara membacanya itu karena ini nilai yang tertinggi itu dia bagian impulsif buying. Dan di bagian impulsif buying ini berarti dia memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel continuous purchase intention. Berkebalikan dengan social presence, enjoyment, dan attractiveness ini, dia pengaruhnya itu sangat kecil atau bahkan tidak perlu ini ya dimasukkan dalam analisis kita itu, mereka tuh tidak bisa mempengaruhi terkait variabel impulsive buying. Karena di sini bagian attractiveness saja itu sampai 0,00. Berarti dapat kita abaikan seperti itu. Jadi yang tertinggi itu di bagian impulsive buying yang mampu menjelaskan atau mampu sangat berpengaruh terhadap variabel continuous purchase intention. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat bagian pet coefficient. Oke, untuk di bagian pet coefficient ini adalah terkait pengaruh positif dan negatif ya. Nah, untuk pengaruh positif terbesar itu lagi-lagi di bagian variabel impulsif buying ini mempengaruhi sangat positif terhadap variabel continuous purchase intention sebesar 0,356. Nah, untuk social presence ini dia positif, sangat positif terhadap variabel impulsif buying. Untuk enjoyment ini dia positif tapi sangat lemah. Nah, untuk attractiveness sendiri itu malah dia pengaruhnya negatif terhadap variabel impulsif buying itu sendiri. Seperti itu untuk PLSM algorithm. Selanjutnya kita mungkin analisis terkait bootstrapping, teman-teman. Kita balik ke edit, kita bagi ke calculate. Di sini kita bisa masuk ke bootstrapping. Untuk sampelnya ini 5.000 default aja. Terus bagian test type ini ada di one type aja. Terus kita start calculation. Nah, oke, kalau udah di sini kita masuk ke bagian pet coefficient. Nah, di sini itu untuk syarat p-value sendiri di bagian sini ya teman-teman, itu itu harus eh, di bawah 0,05. Jika di atas 0,05 dia akan otomatis berwarna merah. Jadi variabel social presence ini sangat berpengaruh signifikan terhadap variabel impulsive buying, dan juga impulsive buying ini sangat berpengaruh signifikan terhadap continuous purchase intention. Jadi ada dua variabel yang saling berhubungan yang sangat signifikan. Berkebalikan dengan enjoyment dan attractiveness ini, teman-teman, ini mereka eh, di atas 0,05, jadi mereka tidak punya pengaruh yang baik terhadap variabel impulsif buying itu sendiri. Nah, jadi seperti itu untuk cara membacanya, teman-teman. Sekian dari analisis saya menggunakan Smart PLS ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Raka Aditya Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.